satu mau depan apa belakang? Depan deh. Oke. Yang menang dapat tim pemerintah ya. Oke. Oke, belakang. Nanti Oke. tim 3 pemerintah. Tim 1 ini apa namanya? Kontrak posisi. Sebelum debat ini dimulai, untuk semua pembicara dari tim oposisi atau tim pemerintah bisa melis pembicaranya di chat box dengan format sebagai berikut. Bentar. Oke, untuk kedua tim bisa di list dulu. Baiklah, terima kasih. Selamat pagi, selamat datang untuk para hadirin sekalian di perdebatan kali ini. Sebelum memulai, izinkan saya untuk mengecek kehadiran dari setiap tim ataupun juri. Baiklah, untuk dari tim pemerintah, apakah semuanya hadir? Hadir. Untuk tim oposisi, apakah hadir semua? Hadir. Baiklah. Untuk juri, apakah ada? Baiklah, juri ada. Oke. Terima kasih sudah merespon. Perdebatan bisa kita mulai sekarang, tapi sebelum itu saya akan menjelaskan peraturan untuk debat kali ini. Untuk setiap pembicara, waktu yang diberikan untuk berbicara adalah selama 5 menit 20 detik. Khusus untuk pembicara penyimpul, waktunya diberikan sebanyak 4 menit 20 detik. Untuk pembicara penyimpul, bisa diambil dari pembicara pertama ataupun kedua dari setiap tim. Di sini saya akan mengingatkan jika sudah melewati 1 menit, 4 menit, dan 5 menit, waktu akan diumumkan melalui chat box. Untuk instruksi akan dibuka saat di menit pertama dan ditutup pada saat menit keempat. Waktu instruksi hanya diperbolehkan selama 1 menit. Baiklah, cukup jelas? Untuk kedua tim? Jelas. Cukup jelas. Oke. Saya debat dimulai. Saya akan memanggil dari pembicara pertama dari tim pemerintah. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, tim lawan, dan para hadirin. Sebelum memulai perdebatan pagi hari ini, perkenankan saya untuk memperkenalkan anggota dari tim kami sebagai tim pro. Baik, perkenalkan saya Akila sebagai pembicara pertama yang akan menyampaikan definisi, latar belakang mosi, dan poin penting dari argumentasi tim kami. Dan teman saya Vinanda sebagai pembicara kedua, yaitu akan menyampaikan dan memperkuat argumentasi, dan juga Taufikul sebagai pembicara ketiga, yang akan merekonstruksi kembali jalannya perdebatan kita hari ini. Memberi kesimpulan dan solusi, serta yang menjadi pembicara penyimpul dalam debat kali ini adalah saya sebagai pembicara pertama. Baik Dewan Juri yang terhormat, mosi yang akan kita perdebatkan hari ini adalah Dewan ini menyesali merger antar Tokopedia atau Gojek. Dan kami menyatakan sangat setuju dengan mosi kali ini. Dewan Juri yang terhormat, pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu merger terlebih dahulu. Jadi merger itu adalah proses difusi atau penggabungan dua perseroan atau lebih, dengan salah satu di antaranya tetap berdiri dengan nama perseroannya. Sementara yang lain lenyap dengan segala nama dan kekayaannya, dimasukkan dalam perseroan yang tetap berdiri tersebut dengan atas dasar hukum. Atau yang lebih singkatnya itu, merger adalah kesepakatan antara perusahaan untuk bersatu menjadi suatu bisnis yang baru. Serta
Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. Sedangkan Tokopedia merupakan salah satu mall belanja berbasis online yang memungkinkan setiap orang dan pemilik bisnis di Indonesia untuk membuka dan mengurus toko online secara mudah dan bebas. Maaf, dan bebas biaya maksud saya. Dewan Juri yang terhormat, pada tahun 2020, Gojek menyatukan aplikasi dan brand di seluruh kawasan Asia Tenggara, dan pada tahun 2021, Gojek dan Tokopedia merger dalam satu payung yaitu GoTo. Dewan Juri yang terhormat, pada dasarnya kami sebagai tim pro sangat setuju bila merger antara Tokopedia dan Gojek ini harus disesali. Mengapa? Menurut pengamat ekonomi Institute for Development of Economics and Finance, yaitu Bima Yudhistira, beliau mengatakan bahwa ada dampak negatif merger dua raksasa digital Indonesia itu pada sistem yang terintegrasi yang terakses hanya ke segelintir pemain sehingga riskan menciptakan oligopoli. Hal tersebut mampu menghambat lahirnya inovasi para pemain baru dan pemain kecil yang masuk dalam bisnis ride-hailing apps. Dan juga, keduanya memiliki kekuatan yang setara yang siap mengguncangkan bisnis digital di Indonesia. Menurut kami, kehadiran grup GoTo ini akan menyaingi Shopee dan e-commerce lainnya, di mana startup kecil akan kesulitan karena e-commerce-nya sudah terintegrasi membuat switching cost. Adapun sisi negatifnya yaitu menghambat pemain baru dan kecil untuk masuk di dunia bisnis yang sama. Dan menurut kami, kemunculan grup GoTo di tanah air menjadi salah satu masalah antitrust terkait dengan monopoli digital. Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara satu tim pro akan mempertegas kembali bahwa kami setuju merger antara Tokopedia dengan Gojek harus disesali, karena menimbulkan banyak dampak negatif bagi e-commerce lainnya atau startup kecil yang memasuki dunia bisnis yang sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih pembicara satu. Pembicara satu dari tim pro berbicara selama 3 menit 43 detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara pertama dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan telah diberikan kepada tim kontra. Saya selaku pembicara pertama dari tim kontra akan mencoba untuk membantah argumen yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dari tim pemerintah dan menyampaikan beberapa argumen mengapa tim kontra tidak setuju dengan mosi pada hari ini, yaitu tim kontra tidak menyesali merger antara Tokopedia dan juga Gojek. Pertama, tim pro atau tim pemerintah sempat menyebutkan tentang oligopoli. Kita perlu mengetahui tentang apa itu oligopoli terlebih dahulu. Oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Namun, kepada para hadirin sekalian juga pada Dewan Juri, kita perlu mengetahui bahwa sebenarnya terkait dengan oligopoli yang disebutkan oleh tim pemerintah, terdapat beberapa undang-undang yang sebenarnya melindungi tentang hal ini. Jadi sebenarnya tidak perlu mengkhawatirkan tentang akan terjadinya oligopoli di keadaan jika Tokopedia merger dengan Gojek, yaitu ada tersebut oleh Ketua Indonesian Competition Lawyer Association atau ICLA, yaitu oleh Asep Ridwan terkait merger perusahaan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Nah, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 ini diatur bahwa merger antara perusahaan dapat dilakukan selama tidak menyebabkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Jadi, sebenarnya jika tim pemerintah menyayangkan akan terjadinya oligopoli jika Tokopedia merger dengan Gojek, hal ini sangat persenan akan terjadi hal ini sangatlah kecil karena sebenarnya dari pemerintah juga mempunyai undang-undang yang akan melindungi hal ini. Maka dari itu, argumen yang disampaikan oleh tim pemerintah tidaklah valid dan juga tidaklah benar. Maka dari itu, saya sebagai pembicara pertama dari tim kontra akan berusaha untuk menyampaikan argumen mengapa kita seharusnya tidak menyesali merger antara Tokopedia dengan Gojek. Pertama-tama, kita perlu mengetahui dulu, kalau
Tokopedia merger dengan Gojek, tentu akan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan bagi semua orang di Indonesia. Hal ini merupakan hal yang bagus karena kita tahu bahwa negara Indonesia ini mempunyai tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran yang sangat tinggi. Namun dengan adanya atau dengan terciptanya merger antara Tokopedia dan Gojek ini, tentu akan menghasilkan lebih banyak lagi lapangan pekerjaan kepada orang-orang yang membutuhkan, kepada orang-orang yang sedang mencari pekerjaan. Hal ini merupakan hal yang sangat bagus karena dengan terciptanya lapangan pekerjaan ini dapat menurunkan tingkat pengangguran dan tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal kedua yang perlu kita perhatikan dalam merger antara Tokopedia dengan Gojek ini adalah dapat membuat hubungan kerjasama yang baik dengan negara lain. Para hadirin sekalian dan juga para dewan juri, kita perlu mengetahui bahwa merger antara Tokopedia dan Gojek ini mempunyai sangat banyak sekali investor-investor besar dari negara lain. Contohnya, seperti yang dikutip dari idxchannel.com, terdapat investor-investor besar untuk Goto Group ini seperti Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, dan Northstar. Seperti apa yang sudah kita ketahui bahwa perusahaan-perusahaan yang saya sebutkan tadi merupakan perusahaan besar yang sudah mencapai skala internasional bahkan skala dunia. Hal ini merupakan hal yang baik jika sebuah perusahaan dari Indonesia dapat menerima investasi dari perusahaan-perusahaan besar seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Hal ini dapat sangat membanggakan karena perusahaan dari Indonesia dapat menarik investor dan dapat meningkatkan nama Indonesia di mata dunia. Hal ini merupakan hal yang baik karena kita ketahui bahwa Indonesia masih merupakan negara berkembang. Nah, dengan adanya investasi dan juga kerjasama dari perusahaan di Indonesia dengan perusahaan-perusahaan besar dari negara lain, hal ini akan menyebabkan simbiosis mutualisme sehingga Indonesia juga akan mendapatkan dampak positifnya di mata dunia, yaitu juga dapat meningkatkan kerjasama hubungan antara negara lain dan sebagainya. Maka dari itu, para hadirin sekalian dan juga para dewan juri, kami yakin dari tim kontra bahwa mosi ini tidak perlu disesali, yaitu kami sangat setuju bahwa Tokopedia merger dengan Gojek karena sangat banyak hal-hal positif yang dapat terjadi jika Tokopedia akan merger dengan Gojek. Hal yang pertama adalah akan tercipta lebih banyak lapangan pekerjaan, dan yang kedua adalah dapat membuat hubungan kerjasama yang baik dengan negara lain. Dan juga argumen yang telah disampaikan oleh tim pemerintah sebelumnya, yaitu mengenai oligopoli, sangatlah tidak valid dan telah kami bantah bahwa dengan adanya undang-undang yang mengatur tentang hal ini, hal itu tidak perlu dikhawatirkan. Terima kasih. Baiklah, terima kasih dari tim kontra. Pembicara pertama dari tim kontra berbicara selama 4 menit 57 detik. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan. Dewan juri yang terhormat, tim lawan dan hadirin, saya sebagai pembicara kedua dari tim pemerintah. Tim kami mendukung mosi Dewan ini menyesali merger antara Tokopedia Gojek. Merger dua platform digital Indonesia, Gojek Tokopedia yang melahirkan grup Goto dinilai memiliki sisi negatif. Meski bakal memiliki kekuatan besar di bisnis digital dalam negeri, grup Goto bisa mengulang kasus raksasa digital di China yang menciptakan oligopoli. Ini bisa mengulang kasus di China. Mungkin tidak mirip, tapi hampir sama, di mana salah satu kelemahan sistem digital yang terintegrasi ke segelintir pemain itu bisa menghambat inovasi pemain baru. Pengamat Ekonomi Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira, mengatakan sisi negatif merger dua raksasa digital Indonesia itu ada pada sistem yang terintegrasi yang terakses hanya ke segelintir pemain sehingga riskan menciptakan oligopoli. Belajar dari perkembangan perusahaan digital di China yang dikuasai oleh segelintir pemain besar, hal ini bisa memicu terciptanya persaingan yang kurang sehat. Adapun oligopoli adalah keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Hal tersebut mampu menghambat lahirnya inovasi para pemain baru dan pemain kecil yang masuk dalam bisnis ride-hailing apps. Kekurangan dari pasar oligopoli itu sendiri antara lain, pertama, dalam pasar oligopoli cenderung terjadi pemborosan penggunaan sumber daya ekonomi karena produsen tidak beroperasi pada biaya rata-rata minimum. Artinya perusahaan sering beroperasi secara tidak efisien.
Yang kedua, ditinjau dari segi distribusi pendapatan masyarakat, pasar oligopoli sering menimbulkan ketidakadilan. Ketiga, pada pasar oligopoli sering terjadi eksploitasi baik terhadap konsumen maupun pemilik faktor produksi. Keempat, menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan. Kelima, harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi. Keenam, bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antara oligopolis karena semangat bersaing kurang. Yang ketujuh, apabila terdapat perusahaan yang memiliki hak paten atas sebuah produk sehingga tidak mungkin lagi bagi perusahaan lain untuk memproduksi produk yang sama. Kedelapan, beberapa perusahaan dalam pasar telah memiliki pelanggan atau konsumen yang setia sehingga perusahaan lain sulit untuk menyaingi perusahaan tersebut. Kesembilan, adanya hambatan jangka panjang seperti pemberian hak waralaba oleh pemerintah sehingga perusahaan lain tidak bisa memasuki pasar. Yang ke-10, kemungkinan terjadinya kolusi antara perusahaan di pasar sehingga membentuk monopoli dan merugikan masyarakat. Dan juga dampak negatif dari pasar oligopoli itu sendiri antara lain yang pertama, keuntungan yang terlalu besar bagi produsen dalam jangka panjang. Yang kedua, timbul inefisiensi produksi. Yang ketiga, eksploitasi terhadap konsumen dan karyawan perusahaan. Yang keempat, harga tinggi yang relatif stabil atau sulit turun menunjang inflasi yang kronis. Kelima, kebijakan pemerintah dalam mengatasi oligopoli. Keenam, pemerintah mempermudah masuknya perusahaan baru untuk masuk ke pasar untuk menciptakan persaingan. Yang ketujuh, diberlakukannya undang-undang anti kerjasama antar produsen. Keduanya memiliki kekuatan yang setara yang siap mengguncangkan bisnis digital di Indonesia. Kehadiran grup Goto diyakini akan saingi Shopee dan lain-lain. Tapi sisi negatifnya bisa menghambat pemain baru dan kecil untuk masuk di bisnis yang sama. Kemunculan grup Goto di tanah air menjadi salah satu masalah antitrust terkait dengan monopoli pasar digital. Antitrust merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani monopoli. Undang-undang antitrust bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkadang untuk mencegah merger dan akuisisi perusahaan yang akan menciptakan atau memperkuat monopoli. Merger Gojek Tokopedia berdampak negatif pada pemain kecil startup yang baru berdiri dan mau bersaing di e-commerce. Startup kecil akan kesulitan karena e-commerce-nya sudah terintegrasi membuat switching cost. Switching cost merupakan biaya beban yang harus ditanggung oleh konsumen selama proses perpindahan dari suatu produk jasa ke produk jasa yang lain. Ketika switching cost dihubungkan dengan proses perpindahan, maka switching cost tidak dapat hanya dihitung pada saat perpindahan. Switching cost juga tidak dapat diasosiasikan hanya sebagai economic cost. Hal ini dikarenakan selama dalam proses perpindahan, banyak potensi biaya yang akan timbul, yang termasuk diantaranya adalah search cost, transaction cost, learning cost, loyal customer discounts, customer habit, emotional cost, and cognitive effort, coupled with financial, social, and psychological risk on the part of buyer. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa switching cost berpengaruh secara negatif terhadap customer retention, di mana semakin tinggi level switching cost, maka akan semakin mengurangi keinginan konsumen untuk berpindah ke produk jasa lain. Di Indonesia sendiri, khususnya pada industri perbankan, studi mengenai switching cost dan customer retention masih jarang dilakukan. Sementara itu masih terdapat aspek perlindungan konsumen online atau daring yang belum diatur dalam beberapa peraturan yang menaungi ekonomi digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi yang ekstensif. Jika penggabungan akan dilakukan, maka konsumen perlu diberi notifikasi apakah data spesifik atau sensitif seperti historik transaksi dan lokasi atau pergerakan akan bisa diakses masing-masing startup satu sama lain secara bebas. Tidak hanya itu, mendapatkan persetujuan dari konsumen terhadap data sensitif juga krusial. Jenis persetujuan yang dimiliki Gojek dan Tokopedia dari para konsumennya masing-masing perlu ditelisik lebih dalam. Apakah persetujuan atau konsen untuk data pelanggan hanya digunakan secara internal perusahaan atau bisa berpindah ke perusahaan rekaan? Pengamat teknologi digital Heru Sutadi menilai merger antara Gojek dan Tokopedia ini akan menjadi super apps, namun dalam ekonomi tradisional ini juga dapat disebut konglomerasi. Tentu harus jadi perhatian jika ada penguasaan bisnis dari hulu hingga ke hilir yang berdampak, misal pada harga ke konsumen dan persaingan usaha tidak sehat. Demikian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pembicara kedua dari tim Pro berbicara selama 6 menit 9 detik.
Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara kedua dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Selamat pagi Dewan Juri yang terhormat, moderator, dan para hadirin yang antusias. Saya pembicara kedua akan melanjutkan acara. Nah, saya ingin menyanggah pembicara kedua ada menyebutkan tentang monopoli. Nah, seperti yang pembicara pertama tim kami sudah katakan, hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 99 tentang praktik monopoli. Diatur bahwa merger antara perusahaan dapat dilakukan selama tidak menyebabkan praktik monopoli maupun persaingan usaha tidak sehat. Setiap perusahaan memang diberi hak untuk berkembang, salah satunya melalui merger perusahaan. Dalam hal ini, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU sebagai Competition Authority maupun authority pun mempunyai kewenangan untuk melakukan analisis terhadap dampak adanya merger dari sisi persaingan usaha. Apakah tindakan merger tersebut dapat menimbulkan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat atau tidak. Dan saya akan melanjutkan dengan membawakan beberapa fakta. Tokopedia memiliki traffic share sebesar 32,04%. Jumlah pengunjung Tokopedia paling tinggi di antara yang lainnya, yaitu mencapai 129,1 juta per bulan. Peringkat 1 menurut SimilarWeb bulan Februari. Diikuti dengan Shopee yang menduduki peringkat kedua. Shopee adalah platform belanja online milik Singapura dengan traffic share sebesar 29,78% di bulan yang sama. Jumlah pengunjung bulanan sebanyak 120 juta. Dari data ini bisa disimpulkan bahwa Tokopedia unggul tipis, hanya selisih sekitar 2% saja untuk traffic share. Dengan terjadinya merger ini, Indonesia bisa lebih bersaing lagi dengan perusahaan internasional yang ada di negeri tercinta ini, moderator dan adjudikator. Merger ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk berkembangnya perusahaan-perusahaan ini yang bisa bersaing. Dan selanjutnya, merger akan berdampak pada produk dan layanan yang lebih lengkap. Tokopedia penyedia beragam produk dan Gojek penyedia beragam jasa dan layanan. Jika digabungkan, tentu akan memiliki dampak yang lebih besar untuk sisi positif daripada negatifnya. Satu lagi, merger ini memungkinkan menjadi salah satu upaya mengatasi dampak COVID-19 terhadap keberlangsungan usaha. Terlebih lagi diberlakukannya kebijakan PSBB pada tahun 2020 kemarin berdampak pada berkurangnya omset pengemudi ojek online. Namun, tren kembali positif saat ojek online beralih dari membawa penumpang menjadi membawa barang. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pembicara kedua dari tim Pro berbicara selama 3 menit 21 detik. Selanjutnya dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim Pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih moderator. Mengapa merger antara Tokopedia dan Gojek ini harus disesali, atau yang dimana kita setuju dengan mosi debat kita kali ini? Pertama, karena terciptanya oligopoli, yang artinya sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu keadaan pasar dengan suatu komoditas yang hanya dikuasai oleh beberapa perusahaan. Mengapa oligopoli merugikan? Itu juga sudah dijelaskan banyak oleh pembicara kedua, yang inti paling besarnya adalah oligopoli sangat menghambat lahirnya inovasi para pemain baru dan pemain kecil yang masuk dalam bisnis ride-hailing apps. Dan saya ingin membantah juga pembicara-pembicara kontra yang hanya membicarakan contoh-contoh positif dari oligopoli, padahal di Indonesia sendiri ada contoh oligopoli yang nggak sehat. Contoh pasar oligopoli yang menonjol di Indonesia, misalnya produk rokok, motor,
dengan berbagai merek dan layanan jasa penerbangan. Di Indonesia angka perokok aktif sangat tinggi, begitu juga dengan motor. Saya tidak akan menyebutkan mereknya, tapi pasti Anda sendiri sudah tahu. Jadi perusahaan yang memproduksi rokok dan motor ini tidak banyak. Dari kondisi ini bisa dilihat kalau jumlah produsen dan konsumen tidak sebanding. Untuk menghindari konsumen berpindah ke lain, perusahaan hanya perlu membuat varian dari produknya dan pengguna akan terus bisa memanfaatkan produknya. Jadi bisa dikatakan pasar oligopoli adalah kondisi suatu pasar ditinjau dari persaingan yang tidak seimbang sama sekali. Untuk produsen baru yang ingin bersaing di pasar ini tentu saja tidak mudah, meskipun tidak akan ada banyak kompetitornya. Nah, itu yang satu. Yang kedua, kemunculan grup Goto di tanah air menjadi salah satu masalah antitrust terkait dengan monopoli pasar digital. Antitrust merupakan kebijakan pemerintah untuk menangani monopoli. Undang-undang antitrust bertujuan untuk menghentikan penyalahgunaan kekuatan pasar oleh perusahaan-perusahaan besar dan terkadang untuk mencegah merger dan akuisisi perusahaan yang akan menciptakan atau memperkuat monopoli. Yang ketiga, merger Gojek Tokopedia berdampak negatif pada pemain kecil startup yang baru berdiri dan mau bersaing di e-commerce. Startup kecil akan kesulitan karena adanya switching cost. Switching cost ini akan memunculkan pengaruh negatif terhadap customer retention, di mana semakin tinggi level switching cost, maka akan semakin mengurangi keinginan konsumen untuk berpindah ke produk atau jasa lain. Dan yang terakhir adalah konsumen perlu diberitahu apakah data spesifik atau sensitif seperti historis transaksi dan lokasi atau pergerakan akan bisa diakses masing-masing startup satu sama lain secara bebas. Banyak peraturan yang belum diatur tentang ekonomi digital, khususnya terkait perlindungan data pribadi yang ekstensif. Jadi apakah data pelanggan hanya digunakan secara internal perusahaan atau bisa berpindah ke perusahaan rekanan lain-lainnya. Karena data pribadi ini sangat sensitif. Banyak orang menyalahgunakannya seperti membuat pinjaman online dengan data orang. Ini sangat berbahaya. Ya sekian dan terima kasih. Baiklah, pembicara ketiga dari tim Pro berbicara selama 3 menit 3 detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara ketiga dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Saya pembicara 3 dari tim kontra, dan saya ingin memberikan beberapa sanggahan kepada tim pro. Yang contoh yang mereka bilang kurang valid. Kan merek rokok itu banyak, nggak cuma satu. Motor kan juga banyak gitu kan, nggak cuma satu. Terus gimana itu bisa dijadiin contoh dari oligopoli?
dan dan saya setuju dengan argumen tim saya yang menyebutkan bahwa dengan terciptanya perusahaan baru, apalagi perusahaan besar seperti Gotoh Group, akan membuka banyak lapangan kerja. Merger antara Tokopedia dan Gojek berdampak pada produk dan layanan yang lebih lengkap. Tokopedia penyedia beragam produk dan Gojek penyedia beragam jasa dan layanan. Jika digabung tentu akan berdampak besar. Dan ini juga dapat membuat hubungan kerja sama dengan negara lain. Dalam rilis yang diterima tim IDX Channel.com, mereka tersebut didukung oleh 20 investor dari masing-masing perusahaan, antara lain Alibaba Group, Astra International, BlackRock, Capital Group, dan seterusnya. DST, Facebook, Google, JD.com, KKR, dan Northstar. Tentu sangat membanggakan perusahaan dari Indonesia dapat menarik investor dari perusahaan ternama di berbagai negara. Sekian dari saya. Terima kasih. Baiklah, pembicara ketiga dari tim kontra berbicara selama 4 menit 1 detik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari tim kontra. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, saya selaku pembicara penyimpul akan memberikan alasan kenapa kami harus memenangkan debat ini. Kami percaya kami harus memenangkan debat ini karena tim kontra sudah membantah argumen dari tim pemerintah. Yang pertama, tim pemerintah menyebutkan bahwa dengan adanya merger antara Tokopedia dan Gojek, maka monopoli akan terjadi. Namun, tim kontra berhasil membantah argumen dari tim pemerintah dengan memberikan peraturan mengenai monopoli. Sudah diatur oleh pemerintah di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat. Selain itu, Komisi Pengawas Persaingan Usaha mempunyai kewenangan untuk melakukan analisis terhadap dampak positif dan negatif dari para perusahaan-perusahaan yang melakukan merger. Mereka komisi ini bisa mengawasi persaingan dari usaha yang besar sampai kecil. Selain itu, tim pemerintah tidak lagi berhasil memberi sanggahan dan membantah argumen dari tim kontra. Maka dari itu, argumen pertama dari tim pertama telah berhasil dibantah oleh tim kontra. Selanjutnya, tim pemerintah juga sempat memberi contoh mengenai adanya monopoli di industri rokok dan motor. Hal ini juga telah dibantah oleh tim kontra bahwa contoh yang diberikan dari tim pemerintah tidaklah valid. Hal ini merupakan contoh yang tidak benar karena jenis dan merek rokok dan motor yang ada di Indonesia sangatlah banyak, sehingga bukan menjadi patokan jika sudah terjadi monopoli di industri-industri tersebut. Maka dari itu, argumen dari tim pemerintah juga telah berhasil dibantah oleh tim kontra. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih.
Baiklah, pembicara penyimpul dari tim kontra berbicara selama 2 menit 23 detik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh pembicara penyimpul dari tim pro. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, Dewan Juri yang terhormat, saya sebagai pembicara 1 akan menyimpulkan perdebatan kali ini. Jadi, apa yang telah kami sampaikan, tepatnya di pembicara 1, 2, dan 3 tim pro, bahwa kami mengatakan bahwa merger Tokopedia dan Gojek tersebut mampu menghambat lahirnya inovasi para pemain baru dan pemain kecil yang masuk dalam bisnis ride-hailing apps. Dan juga merger antara Tokopedia dengan Gojek harus disesali karena menimbulkan banyak dampak negatif bagi e-commerce lain atau startup kecil yang memasuki dunia bisnis yang sama. Dan apa yang telah disampaikan oleh pembicara 1 kontra, bahwa mereka tidak perlu menyesali hal ini karena merger antara kedua ini sangatlah baik dan meningkatkan ekonomi dan memperluas lapangan kerja. Kami sebagai tim pro tidak setuju atas hal itu karena GoTo ini memiliki dampak negatif, salah satunya muncul persaingan yang tidak sehat, dan salah satu dampak lainnya itu keuntungan bagi produsen dalam jangka panjang. Dan bagaimana pembicara 3 kami sebagai tim pro sudah mengatakan bahwa terciptanya oligopoli itu sangat merugikan dan sangat menghambat pemain bisnis baru. Dan pembicara 3 dari tim pro juga sudah membantah pembicara kontra yang hanya membicarakan contoh-contoh positif dari oligopoli. Padahal di Indonesia sendiri ada contoh oligopoli yang tidak sehat. Maka dari itu, tim kami layak untuk memenangkan debat kali ini. Dan juga apa yang telah disampaikan oleh pembicara kontra, bahwa peraturannya juga tidak dapat menghentikan oligopoli yang tidak sehat terjadi di Indonesia. Mungkin yang dapat saya sampaikan itu saja. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Pembicara penyimpul dari tim pemerintah berbicara selama 1 menit 55 menit. 55 detik. Baik, terima kasih atas debat hari ini. Mohon beri waktu kepada juri untuk mendiskusikan hasilnya terlebih dahulu. Halo semuanya, bisa dengar nggak suaraku? Bisa. Halo Pak, bisa Pak. Jawab panggil ke BTW, aku angkatan 2020. Oke. Jadi untuk perdebatan kali ini, aku bakal menangin debatnya ke tim government, tim pemerintah, karena aku merasa tim pemerintah lebih banyak memberikan argumen yang dapat diterima dan juga lebih banyak dibandingkan tim oposisi. Tapi di sisi lain, aku merasa bahwasannya tim pemerintah masih belum bisa ngebawa debat ini arahnya kemana, yang dimana aku masih belum dapat nih case study dari tim pemerintah itu seperti apa, dan aku masih belum mendapatkan banyak penjelasan nih mengenai beberapa argumen yang udah dibawa sama tim pemerintah. Nah, untuk tim oposisi, aku sendiri ngerasa bahwasannya masih ada beberapa argumen yang janggal, dan aku bingungin. Kayak misalnya tuh aku ada dengar tadi kalau misalnya negara itu sudah membatasinya dengan hukum Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999, tolong koreksi kalau salah, yang dimana itu tuh udah ngebatasin jangan sampai ada persaingan yang tidak sehat. Tapi aku tuh masih bingung, kayak gimana sih undang-undang ini tuh bisa menjamin kalau ekonomi kita tuh bakal gak sehat kayak gimana, perlindungan itu seperti apa, praktisnya itu seperti apa. Habis itu juga aku tuh masih bingung, kayak dari tim oposisi itu dapat memberikan lapangan pekerjaan, tapi seperti apa dan bagaimana bisa
lapangan kerjaan ini bisa ngebantu perusahaan dan meningkatin taraf ekonomi kita gitu. Dan apakah dengan adanya lapangan kerjaan juga bisa meningkatin kualitas SDM yang dipunya sama perusahaan atau negara kita. Terus juga aku tuh nggak paham tuh lapangan kerjaan ini kayak goals-nya tuh mau ke siapa, faktornya seperti apa, dan menurutku untuk menyelesaikan tingkat penganggurannya itu masih cukup sulit karena dari perusahaan sendiri pasti punya beberapa syarat dan ketentuan untuk merekrut karyawannya gitu. Dan untuk hubungan kerjasama dengan negara lain, aku rasa itu lumayan gede sih poinnya, tapi mungkin nggak sebanding sama beberapa argumen yang udah dibawa oleh tim government. Terus juga aku merasa bahwasanya tim oposisi argumennya masih gimana ya, masih stuck di situ aja dari yang ku dengar dari pembicara kedua, dari pembicara satu ke pembicara kedua, yang dimana aku lebih ngedapat banyak argumen itu di tim pemerintah, sehingga aku menangin tim pemerintah di perdebatan kali ini. Mungkin itu aja sih general feedback-nya. Tapi kalau misalnya kalian mau butuh personal feedback ataupun kayak penjelasan lebih lanjut lagi mengenai speech kalian, kalian bisa kontakin aku di direct message, nanti aku kasih kontak aku. Terima kasih banyak ya sudah berpartisipasi di perdebatan ini. Terima kasih Juri. Terima kasih Juri. Thank you. Baiklah, dikarenakan hasil yang sudah keluar, ronde ini dinyatakan selesai. Terima kasih semuanya. Terima kasih moderator. Thank you all.